Australians music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channelnya Harry FF ya teman-teman ya. Channel yang membahas tentang ayam aduan. Teman-teman semua, saya dengan segenap hati saya memohon bantuannya kepada teman-teman semua agar tetap mensupport channelnya Harry FF agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih atas apresiasinya. Oke, teman-teman, salam satu hobi di mana saja teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan ternaknya ya, teman-teman ya. Oke. Teman-teman ya. Pada kesempatan ini saya sedikit ingin membahas tentang hobi ya. Hobi itu memang tidak ada standarnya ya teman-teman ya. Tetapi kita ini mengikuti dengan apa yang kita mampu ya. Yang penting hobi kita tersalurkan. Teman-teman ya. Contohnya kita sesama penghobi ayam ini, itu penghobi juga ada yang hobi ternak dan ada juga yang hobi jualan, ada juga yang hobi ngadu ya. Tetapi kalau saya hobi semuanya, hobi jualan, hobi ternak, hobi ngadu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman juga satu hobi dengan saya. Oke, begini ya teman-teman ya, untuk ayam penghobi ini. Misalkan teman-teman itu sukanya, hobinya itu yaitu bereksperimen ya. Bereksperimen itu dalam artian ya itu beternak. Beternak itu tentunya kita ingin menghasilkan hasil yang maksimal agar ibaratnya nama kandang kita ini terangkat ya, terangkat oleh prestasi-prestasi yang kita ciptakan itu teman-teman ya. Jadi kita ada 4 jalur itu yang bisa kita lalui. Ada yang melalui jalur terah ya teman-teman ya. Itu kalau jalur terah itu kita mau mencari biang, mencari bibit untuk diternakan, itu memang mahal teman-teman ya. Tetapi kalau kita mau mencari jalur lain, yaitu jalur spekulasi. Jalur spekulasi ini terjangkau ya teman-teman ya, terjangkau. Jadi yang dimaksud spekulasi itu kita nomor 27 dah soal terah itu. Yang penting kita ini melihat sendiri untuk yang bakal kita jadikan biang atau yang bakal kita untuk pergunakan mencetak nantinya di kandang kita. Kita lihat sendiri saja ya, praktek langsung lah gampangannya ya teman-teman ya. Kita lihat ayam, kita lihat pertarungannya, permainannya, polanya seperti ini, ininya seperti ini, kakinya seperti ini. Biasanya kalau kakinya seperti ini, jarinya seperti ini, misalkan kakinya bulat, jarinya panjang ya, mungkin nanti bisa kita implementasikan seperti ini. Ayam ini bakalnya jadinya seperti ini. Nah itu nanti kalau kita cetak ya teman-teman ya, seperti itu bagus. Itu lebih simpel, lebih murah ya teman-teman ya. Tetapi walaupun murah, bukan murahan teman-teman. Kalau kita pas berspekulasi, kita itu pas, pilihan kita itu tepat, pada suatu ketika kita menghasilkan anakan-anakan yang luar biasa mutunya, luar biasa kehebatannya. Nah dari situ kita kembangkan lagi, ini otomatis ini semakin keturunannya ini semakin bagus terus ya teman-teman. Itu akan mengangkat hasil karya teman-teman itu sendiri
terutama nama kandang panjenengan, nama kandang teman-teman akan terangkat. Otomatis dengan sudah punya namanya kandang, tidak perlu juga lah kita terlalu berembel-embel mau jualan itu. Mau lihat videonya, mau lihat ininya, tinggal kita sebutkan aja, ini keturunannya ini, prestasinya seperti ini, seperti ini. Nah, itu aja sudah cukup. Nggak perlu kita ngeladenin yang belanja ayam ribet-ribet itu. Yang satu kandang minta di video callin satu-satu. Ya nggak mampu lah kita. Orang namanya penghobi itu kan kita carinya kesenangan. Jadi kita melayanin pembeli juga sesuai dan bisa menurut kesenangan hati kita ya. Nah, jadi kalau yang mau nanya-nanya ayam, mau beli-beli ayam ke kandang teman-teman itu nanti terlalu banyak ini itu ya, ladeninnya tahun depan aja. Tinggal kita ladenin yang gampang-gampang aja. Yang penting kita jualan itu apa adanya. Seperti itu teman-teman ya. Ini kalau kita mau cari lagi istilahnya tuh yang lebih murah lagi, ya kita turun ke pasar. Di pasar ayam itu banyak ayam-ayam istilahnya itu yang masih dirambang-rambang, yang masih diraba-raba itu kan sama-sama kita kayak pele lotre aja. Kita lihat, kita terawang, kita pegang, oh ini sumpitnya seperti ini, oh patoknya seperti ini, oh matanya seperti ini, kan seperti itu kan. Kita dari anunya saja kita tebak, kita terka-terka aja, spekulasi namanya juga ya teman-teman ya. Nah, kalau udah menurut hati kita ini benar ciri-ciri fisiknya ayam yang bakalan nantinya jadinya seperti ini, gak perlu gengsi. Walaupun di pasar ya, yang namanya apa itu berlian itu, walaupun di lumpur dia tetap berlian. Begitu juga ayam, walaupun dia di pasar, kalau dia memang ada titisan terah yang super, insya Allah teman-teman, nanti kalau diternakkan oleh teman-teman atau dipelihara oleh teman-teman, akan mencetak suatu prestasi yang kita harapkan. Jangan dilihat pasarnya. Kita yang namanya penghobi itu kan bertahap, step by step ya. Tidak boleh kita mau langsung melambung kayak gitu kan, ya tidak mungkin. Yang namanya hobi dengan kehidupan yang nyata juga kan harus diimbangi. Misalkan kita seperti saya lah, hanya peternak kecil, hanya pemain kecil, ya enggak apa-apa, kita enggak usah gengsi turun ke pasar cari ayam, milih-milih ayam, enggak masalah itu. Enggak perlu kita gengsi-gengsi, enggak perlu kita rendah diri mau langsung main terah yang harganya 20 juta, sekian puluh juta gitu kan. Misalkan berhasil juga belum tentu kita punya jangkauan pasar yang sampai dengan harga-harga sekian itu. Sementara kita modalnya udah ayam sejodoh aja udah puluhan juta kan. Tetapi kalau kita mau melalui jalan yang istilahnya itu tadi spekulasi-spekulasi seperti itu, ya namanya orang spekulasi. Beli ayam di pasar 500.000, mana tahu kita kalau feeling kita pas, ternyata ayamnya luar biasa. Bisa juga nantinya bisa laku jutaan. Nah seperti itu teman-teman. Tidak perlu kita gengsi mau langsung naik level ke atas, terlalu atas, tetapi kemampuan kita belum mumpuni ke arah itu. Ya jangan. Yang penting pada prinsipnya hobi kita tersalurkan ya. Dengan apa caranya, asal hobi kita tersalurkan, insya Allah batin kita akan merasakan kepuasan yang tersendiri. Biarkanlah kita hobi menurut cara kita, cara ekonomi kita, cara kemampuan kita, ya kan?
Tidak perlu kita mau langsung, wah ini main impor, tapi kemampuan kita nggak ada, masalah finansial ya kan. Jangan-jangan kita nanti udah gitu, kadang-kadang orang yang seperti itu lebih pintar lagi ngomongnya maksudnya, karena terlalu banyak belajar di Google, internet ya kan, di medsos, belajar-belajar dari awang-awangan aja. Yang seperti itu jago-jago banget itu kalau ngebantah. Kalau Mangon katanya tandanya harus seperti ini, kukunya harus ini katanya. Kalau Pakoy harus begini. Padahal dia nggak punya ayam nggak di rumah. Boro-boro mau praktek ya kan. Nah, kalau dari ilmu-ilmu seperti itu nonsen teman-teman. Ilmu yang paling pasti di dunia perayaman itu ialah praktek langsung. Kita praktek langsung. Mau jelek, mau bagus ayam itu, yang penting kita pelihara dengan baik. Nanti kita tahu, wah ini bagus menurut kita. Setelah bagus menurut kita bawa dia ke arena, kita bawa dia ke gelanggang, mau pinggiran, mau tengah, mau ujung-ujungan, tidak masalah. Nanti di situ, di tempat itu yang akan menyebutkan ayam kita itu bagus atau enggaknya. Kalau diimpling-impling aja, ayam difoto-foto aja, ya nggak bisa seperti itu. Makanya teman-teman tidak usah gengsi kalau kita hobinya itu, ikutilah dengan batas ekonomi yang kita mampu. Oke, saya ucapkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Lain waktu dan lain kesempatan kita sambung kembali. Dan sekali lagi saya mohon kepada teman-teman semua untuk membantu supportnya, yaitu di channelnya Harry FF. Oke, terima kasih.